Baik, ini ada pertanyaan. Di zaman IT ini, apa manfaatnya menghafal Al-Quran? Toh Al-Quran tinggal ketik di Google atau aplikasi sudah ada. Ngapain repot-repot menghafal Al-Quran? Baik. Jadi prinsipnya Al-Quran itu ketika kita baca berpahala. Jadi bukan sebatas kemudian ketik di Google ada. Kalau begitu juga anak-anak kita tidak usah sekolah. Ngapain sekolah? Kalau pola pikirnya begitu loh. Toh ketik di Google ada. Ngapain kuliah? Ketik di Google ada, gitu kan? Tapi prinsipnya tidak hanya sebatas itu. Tetapi bagaimana sesuatu tersebut itu diilmui. Adapun Al-Quran, menghafalnya itu ada fadilah-fadilahnya, ada keutamaan-keutamaannya, supaya akrab dengan Al-Quran, akrab dengan kalamullah, akrab dengan firman Allah, supaya kita cinta Al-Quran. Dan sudah dijanjikan bahwasanya ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Maka ketika kita semakin banyak membaca Al-Quran, maka di situ terhitung sebagai amal soleh, dan itu bisa dimiliki oleh orang yang hafal Al-Quran karena dia harus murojaah setiap saat. Kemudian juga ini sudah menjadi titah Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Di antaranya adalah justru dengan adanya teknologi itu sangat membantu para hafidz Quran. Jadi adanya aplikasi itu sangat membantu para hafidz Quran, membantu para ulama. Nah, jadi jangan dibalik terus. Nah, hafidz Qurannya dihilangkan, lalu tinggal alatnya, tinggal aplikasinya. Nah, jangan pula dibalik kemudian sekolahnya ditiadakan semua, sekarang pakai HP saja. Nah, ya nanti malah jadinya rusak kabeh. Jadi silahkan saja di sekolah pakai handphone, pakai piranti seluler untuk membantu sarana belajar, tapi tidak untuk menghilangkan aktivitas belajar. Sama juga bisa kita pakai HP untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, bukan untuk menghilangkan pembelajaran Al-Quran. Jadikanlah teknologi itu sebagai sarana prasarana. Jadikanlah teknologi itu untuk membantu kita taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teknologi itu sebagai bentuk sarana prasarana. Artinya apa? Menghafal Al-Quran sampai hari ini, bahkan sampai nanti, itu masih tetap berpahala dan bermanfaat. Jadi masih tetap berpahala dan bermanfaat. Mosok ngimami sholat kok pakai HP. Kalau sholat sunnah itu masih tidak begitu soal. Tapi kalau sholat wajib 5 waktu kok selalu pegang HP, ini corong ngendi kan gitu. Tapi kalau untuk sholat sunnah begitu, kemudian di situ ada yang dibaca, tidak masalah. Dalam arti apa? Kita ingin di dalam membaca Al-Quran itu panjang-panjang tapi belum hafal. Tetapi mana yang lebih utama? Yang hafal atau yang sambil membaca? Yang hafal. Maka meskipun di zaman ini sudah ada aplikasi Quran, tidak mungkin toh yang jadi imam murotal Quran. Kira-kira mungkin tidak yang jadi imam murotal Quran? Tidak mungkin. Tetap yang jadi imam orang yang hafal Al-Quran. Meskipun di Al-Quran sudah ada, di HP sudah ada ayat-ayatnya. Kalau kemudian kita setiap hari pakainya Al-Quran, pakai HP, maka itu menjadi sebagai cara baru di dalam ibadah yang tidak dituntunkan oleh agama. Tapi kalau sesekali, ya silahkan saja karena tidak hafal. Sesekali dalam hal ini untuk sholat sunnah silahkan. Tapi sholat wajib kok tiap hari pegang HP, corong ngendi? Maka menghafal Al-Quran sampai hari ini masih tetap dianjurkan dan bermanfaat. Untuk apa? Untuk ngimami sholat. Salah satunya adalah untuk ngimami
sholat, dan sebagai bentuk yang berpahala bagi yang menghafalnya, dan insya Allah menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi jadikan teknologi sebagai sarana untuk memudahkan kita, bukan untuk menjadikan manusia itu ketergantungan dengan teknologi. Nanti kalau semua sudah menggantungkan pada teknologi, begitu teknologi tidak ada atau krisis begitu, bingung. Nah, orang yang sudah biasa pakai kalkulator dengan orang yang sudah hafal tentang hitung-hitungan, itu lebih nyaman mana? Kalau pas orang nggo kalkulator piye? Ya. Ya? Ya, nyaman kalau hafal dibandingkan pakai kalkulator. Ya kalau pas ada, kalau pas enggak. Maka disinilah kalkulator itu sebagai sarana. Kalau kita sudah hafal rumusnya, sudah hafal cara hitungnya, meskipun enggak pakai kalkulator, enggak ada kalkulator bisa ngitung. Tapi kalau kemudian kita sudah usah latihan ping-pingan, enggak usah latihan bagi-bagian, pokoknya sudah ada kalkulator. Begitu kalkulator enggak ada, ditakoni 5 ping 5 piro, bingung. Nah, ya. Maka disinilah jadikan teknologi sebagai sarana. Jangan sampai kemudian menghilangkan semangat kita belajar. Karena justru kalau kita menghilangkan semangat kita belajar, teknologi bukan membuat kita pintar, tapi malah bikin kita bodoh karena ketergantungan dengan teknologi. Maka tetap kita perlu mengasah otak kita, mengasah pikiran kita untuk terus belajar bersamaan dengan perkembangan teknologi. Kita tetap menghafal Al-Quran bersamaan dengan banyaknya aplikasi yang menyajikan bacaan ayat-ayat Al-Quran, yang menyajikan tentang bagaimana kita menemukan ayat berapa, bacaan apa. Maka di situ untuk mempermudah kita di dalam belajar Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.